Selamat datang di Asuransi Jiwa, piramida paling tinggi di dalam piramida asuransi. Sebenarnya, apa itu asuransi jiwa secara spesifik? Asuransi jiwa adalah program asuransi penggantian resiko saat tertanggung ini meninggal. Ayo, apa itu tertanggung? Tertanggung adalah kita, nasabahnya, ketika kita membeli asuransi di perusahaan asuransi. Nah, emang apa resiko yang digantikan, Sel? Let's say bilang gini, Axel adalah tulang punggung keluarga nih. Aku yang kerja. Nah, tapi karena kita nggak tahu kapan kita itu sudah di messenger sama yang di atas, ya kan? Axel memilih untuk yang namanya punya asuransi jiwa. Dimana asuransi jiwa ini adalah nanti ketika tertanggung meninggal atau nasabah ini, contohnya adalah saya ya, kita ganti namanya deh biar sedikit tidak mengerikan gitu ya. Kita ganti Sony misalkan ya. Jadi Sony sebagai tertanggung. Jadi kalau misalkan Sony ini meninggal, maka perusahaan asuransi akan menggantikan Sony ini sebagai tulang punggung ini. Nah, bukan berarti asuransi akan memberikan santunan bulanan, enggak. Jadi nanti di belakang kita akan menghitung sama-sama kira-kira saya, seorang Sony, kamu itu butuh UP berapa supaya cukup. Cukup sampai kapan, Sel? Cukup sampai at least bisa recovery keluarganya. Jadi sehingga ketika kita yang di atas memanggil, Sony naik gitu kan, kita sudah siap. Dan keluarganya kita sudah punya namanya cadangan. Supaya ketika nanti Sony ini sudah nggak ada, cadangannya bisa keluar. Nah, itu fungsi dari asuransi jiwa. Tujuannya apa? Tujuannya adalah sama, menyediakan perlindungan finansialnya nih. Coba kamu bayangin, ketika Sony ini meninggal, ya kan, dia harus ada yang namanya penggantian warisan, ya kan, tanah-tanah. Itu kan butuh dana. Terus gimana dengan pemakamannya? Kalau kemarin di Surabaya, salah satu keluargaku gitu kan meninggal dan lumayan loh teman-teman, petinya, sewa ruangannya itu lumayan banget. Bayangin kalau misalkan kita tidak ada yang namanya asuransi jiwa ini, bisa-bisa malah kita nombok. Memang kita mau memberikan yang terbaik nih buat yang sudah tidak ada, tapi jangan sampai ketika kita memberikan yang terbaik, kita sendiri, diri kita sendiri itu menderita di belakang. Nah, jadi asuransi jiwa adalah untuk memproteksi finansialnya itu. Fungsinya adalah, aku akan ulangi dari yang tadi ya kan. Fungsinya adalah untuk melindungi cash flow dari keluarga. Let's say misalkan tahu-tahu deh serangan jantung gitu si Sony. Sementara dia masih ada KPR, KKB, terus juga harus ada uang anak sekolah, terus juga dapur masih harus berjalan. Nah, asuransi jiwa akan berusaha untuk melindungi semaksimal mungkin ini semua. Jadi kalau misalkan ada KPR, UP-nya bisa untuk digunakan lunasi KPR, melunasi KKB, cadangan untuk yang namanya sekolah anak, cadangan untuk dapur. Nah, itu fungsi dari yang namanya asuransi jiwa ini. Asuransi jiwa itu punya 3 jenis, teman-teman. Endowment yang pertama, term life, dan juga whole life. Saya ulangi lagi, endowment, term life, dan whole life. Kita akan mulai dari yang paling ketiga. Whole life adalah asuransi jiwa yang melindungi kamu sampai 99 tahun. Itu biasanya sering kita dengar nih di seluruh agen asuransi di Indonesia ya. Mereka pasti akan bilang asuransi ini akan melindungi Bapak 99 tahun. Nah, itu namanya adalah asuransi whole life. Tapi kalau misalkan kamu pernah dengar nih, Pak, ini saya punya asuransi jiwa yang dia bisa ada kontraknya 15 tahun. Nah, itu namanya adalah asuransi term life. Contoh gampangnya adalah asuransi mobil. Itu salah satu asuransi term life yang paling mudah. Nah, kenapa? Misalkan gini, ada asuransi term life nih. Aku akan bilang, oke, aku mau ambil asuransi term life. Aku akan di cover selama 15 tahun doang. 10 tahun, 20 tahun, atau 5 tahun. Jadi ada kontraknya, term. Ada syaratnya. Apa benefitnya yang term life ini? Benefitnya adalah dia lebih murah preminya. UP-nya bisa sama dengan yang whole life, tapi preminya bisa jauh berbeda. Tapi ingat, ada kontraknya. Let's say kita bilang nih, Pak Sony ini ternyata dia ambil asuransi term life, itu di umur 25 tahun. Dia kontrak untuk 10 tahun. Nah, ternyata dalam 10 tahun itu Pak Sony tidak ada apa-apa, ya kan? Nah, ketika Pak Sony berumur 35 tahun, dia mau beli lagi asuransi term life. Udah mahal banget. Nah, maka dari itu kalau misalkan kalian bertanya, Sel, kira-kira aku butuh term life atau whole life atau butuh endowment? Nah, aku mau jelasin dulu nih, endowment itu kita punya langsung kasih gampangnya ya. Endowment itu adalah asuransi pendidikan, di mana dia ada unit-unit yang bisa dicairkan dalam sewaktu-waktu. Atau misalkan nanti ada perjanjian nih, misalkan kamu beli asuransi endowment, terus nanti misalkan di tahun ke-5, tahun ke-2, tahun ke-3 ada perjanjian juga dia akan cair sekian-sekian. Nah, itu asuransi endowment.
Biasanya orang-orang sering mengaitkan dengan asuransi pendidikan. Tapi asuransi pendidikan sendiri teman-teman, itu basicnya adalah asuransi jiwa. Jadi nggak ada tuh yang namanya kayak, oh kalau anakku nanti kuliah, ya kan asuransinya cair. Ya mungkin ada kalau misalkan sesuai dengan kontraknya. Tapi mostly asuransi pendidikan adalah asuransi jiwa, di mana dia melindungi tertanggungnya. Jadi jangan sampai salah ya teman-teman tentang ini. Itu tadi tentang yang namanya asuransi jiwa dan juga 3 jenisnya. Ada endowment, term life, dan juga whole life. Asuransi ini cocok banget buat kamu yang sudah punya tanggungan atau yang mau punya tanggungan. Contohnya adalah ya kamu yang baru nikah baru gitu ya. Kamu harus mulai pikirin tuh asuransi jiwa. Kalau misalkan kamu sudah memiliki anak, kamu harus benar-benar pikirin banget dan harus mulai membudgetkan untuk yang namanya punya asuransi jiwa. Sampai di sini mengenai asuransi jiwa, saya akan bahas selanjutnya di asuransi penyakit kritis dan juga asuransi kesehatan. Dan bedanya itu apa sih dengan asuransi jiwa ini?